Desa Buntu. Sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota. Selalu tenang dan damai. Penduduknya hidup sederhana sebagai petani, nelayan, dan pengrajin. Namun, beberapa tahun belakangan, desa ini mulai merasakan perubahan yang tidak wajar. Keberuntungan tampaknya berpihak pada salah satu warganya, Lucky, seorang petani muda yang tiba-tiba memperoleh kekayaan melimpah tanpa penjelasan yang jelas. Lucky, yang dulunya hanya memiliki ladang kecil dan rumah reyot, tiba-tiba mampu membangun rumah megah di tengah desa. Ladangnya yang dulunya tandus kini menjadi subur, dan bahkan ia mampu membeli tanah-tanah di sekitar desa. Namun, kekayaan yang begitu cepat datang itu mengundang rasa curiga banyak orang. Salah satu yang mulai merasa ada yang tidak beres adalah Dika, seorang pemuda yang tinggal di desa yang sama. Dika adalah orang yang rajin bekerja dan selalu merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kemajuan yang begitu pesat dari Lucky. Ia mencoba bertanya-tanya kepada orang lain, namun tak ada yang berani mengatakan apapun. Semua orang di desa terkesan tidak ingin mencampuri urusan Lucky. Pada suatu malam, saat bulan purnama menyinari desa, Dika mendengar suara aneh dari arah rumah Lucky. Suara berdesir seperti angin kencang disertai dengan geraman rendah yang terdengar seperti babi. Dika yang penasaran, tanpa berpikir panjang, menyelinap keluar rumah dan mulai mengintip ke arah rumah Lucky. Di balik tirai jendela, Dika melihat sesuatu yang mengejutkan. Lucky berdiri di tengah ruangannya, memegang sebuah benda kecil yang bersinar seperti batu permata. Ia mengucapkan kata-kata aneh dalam bahasa yang tidak Dika mengerti. Tak lama setelah itu, sebuah bayangan besar melesat keluar dari dalam rumah Lucky. Bayangan itu terlihat seperti seekor babi, namun dengan tubuh yang berkilau dan mata yang menyala merah seperti bara api. Babi itu, dengan kecepatan yang luar biasa, berlari keluar rumah dan menuju ke hutan. Lucky mengikuti dari belakang, seolah memimpin babi itu ke arah yang dituju. Dika terkejut dan menyadari bahwa sesuatu yang jahat tengah terjadi di desa mereka. Esok paginya, Dika menceritakan apa yang dilihatnya kepada beberapa orang yang ia percayai. Mereka semua terdiam dan saling berpandangan, seolah mereka tahu sesuatu yang lebih besar dari yang Dika kira. Salah seorang dari mereka, Patanu, seorang tetua desa, akhirnya menceritakan sebuah legenda yang telah lama terkubur. Lucky bukanlah orang biasa, kata Patanu dengan suara bergetar. Ia telah melakukan perjanjian gelap dengan kekuatan jahat. Ia memelihara babi ngepet, seekor makhluk gaib yang dapat mencuri kekayaan dan harta benda dengan cara yang tak terduga. Namun, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu lebih berat dari yang kita bayangkan. Mereka yang ingin mendapatkan kekayaan dalam sekejap harus mengorbankan jiwa mereka, memberikan kendali penuh atas makhluk tersebut. Babi ngepet akan berkeliling, mencuri uang dan harta, namun pengendali babi itu harus terus menjaga kendali. Karena jika tidak, babi ngepet akan menggigit tuannya sendiri. Dika merasa takut, namun juga merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan desa. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Pada malam hari berikutnya, ia kembali mengintip rumah Lucky. Kali ini, ia membawa beberapa teman yang ia percayai. Mereka sembunyi di balik pepohonan besar, menunggu Lucky keluar. Lucky datang dengan perlahan, membawa benda kecil bercahaya itu lagi. Dengan suara pelan, ia mulai mengucapkan mantra yang aneh. Tiba-tiba, babi besar itu muncul di hadapannya, lebih besar dari sebelumnya, dengan tubuh yang berkilau seperti cahaya bulan. Matanya merah menyala, seolah menatap langsung ke jiwa Dika dan teman-temannya. Babi itu mulai berjalan menuju desa, dan Lucky mengikuti di belakangnya. Dika memimpin teman-temannya untuk mengikuti mereka dengan hati-hati, berharap dapat menemukan cara untuk menghentikan kekuatan gelap itu. Mereka tiba di sebuah ladang kosong di luar desa, tempat yang sering digunakan oleh Lucky untuk melepaskan babi ngepetnya. Saat babi itu mulai menggali tanah untuk mencari harta, Dika mengumpulkan keberaniannya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan babi ngepet adalah dengan menghancurkan benda yang dipegang oleh Lucky, benda yang menjadi sumber kekuatan bagi babi itu. Dengan cepat, Dika berlari menuju Lucky dan berusaha merebut benda itu. Namun, Lucky tampak tahu niat Dika. Dengan gerakan cepat, Lucky melepaskan babi ngepetnya untuk menyerang Dika. Babi itu melesat ke arah Dika. Namun Dika berhasil melompat ke samping tepat waktu. Dan dalam satu gerakan cepat, ia merebut benda itu dari tangan Lucky. Begitu benda itu jatuh ke tanah, babi ngepet itu terhenti seketika. Wajah Lucky berubah panik saat ia melihat kekuatan babinya mulai menghilang. Namun, tak lama setelah itu, tubuh Lucky mulai mengkerut.
seperti kehilangan tenaga. Warga desa yang datang untuk membantu Dika mulai mengepung Lucky, yang kini terjatuh lemah di tanah. Terlambat, ujar Lucky dengan suara yang lemah. Aku telah terikat dengan kekuatan ini. Tak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Dengan sulit, Dika mengangkat benda itu dan melemparkannya ke dalam api yang menyala di dekat mereka. Begitu benda itu terbakar, babi ngepet itu menghilang dalam kepulan asap hitam. Dan Lucky pun terjatuh ke tanah dengan tubuh kaku, seperti layu karena kutukan yang telah menguasainya. Desa Buntu akhirnya kembali damai. Namun Dika dan teman-temannya selalu mengingat kejadian itu. Mereka tahu bahwa kadang, kekayaan datang dengan harga yang sangat mahal. Dan kekuatan gelap yang tampaknya menguntungkan bisa saja menghancurkan hidup seseorang.